Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horasma dihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita semua sudah tahu dan memahami kalau dikatakan kitab Wahyu itu adalah kitab penglihatan akan masa depan, atau mungkin saja pada zaman sekarang ini kitab Wahyu lambat laun semakin lama, semakin hari semakin terjadi di dalam kehidupan kita. Itu kita aminkan dalam hidup ini. Maka dari itu ketika kita membaca kitab Wahyu di dalam kehidupan kita, yang paling utama kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab penglihatan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita harus juga mempercayai perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab Wahyu. Di sini terjadi pengharapan bagi kita ketika kita membaca kitab Wahyu, Bapak Ibu saudara-saudari. Itu sebabnya bagi orang Kristen, pengharapan orang Kristen, pengikut Yesus Kristus adalah pengharapan yang hidup. Karena semua sudah tertuliskan di dalam kitab Wahyu. Dikatakan di dalam firman Tuhan untuk kita pada satu hari ini, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Tanda tanya. Dengan kata lain, yang ingin dikatakan bahwa tidak akan ada satupun orang yang di dunia ini yang tidak mau untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan di dalam kehidupannya kelaknya suatu saat nanti. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, mengapa semua orang akan takut? Mengapa semua orang akan memuliakan Dia? Sebab Dialah yang kudus. Itu akan nyata pada waktunya, Bapak Ibu saudara-saudari. Seperti yang di dalam kitab Wahyu ini, bahwa Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus akan nyata bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan yang kudus, Allah kita. Itu sebabnya dikatakan kemudian, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Pada akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudari, di akhir zaman kelaknya, kitab Wahyu menerangkan penglihatan, menyatakan kepada kita bahwa ujungnya setiap bangsa, seluruh umat akan datang dan sujud hanya menyembah Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan di kalimat yang terakhir, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kelak di akhir zaman nanti, Bapak Ibu saudara-saudari, nyatalah penghakiman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi dan memberikan kebenaran bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini yang diciptakannya. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita memiliki pengharapan yang hidup, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya dengan setiap yang tertulis di dalam kitab Wahyu adalah firman Tuhan, maka janganlah kita mau untuk menyimpang daripada Dia. Tetapi takutlah akan Allah kita, takut akan Tuhanlah kita hidup di dunia ini dengan melakukan segala firman-Nya. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, sukacita-Mu yang masih kami rasakan Tuhan. Di pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kembali bahwa kami sebagai orang Kristen memiliki pengharapan yang hidup Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami penglihatan melalui kitab Wahyu Tuhan. Maka dari Tuhan kami mempercayai Tuhan. Kami mau takut akan Engkau di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sebab Engkaulah yang kudus. Sebab kami yakin suatu saat dan pada akhirnya seluruh bangsa, seluruh umat akan datang dan menyembah Engkau. Kami juga mau untuk datang dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa kesalahan. Ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memiliki pengharapan yang hidup akan Tuhan kita Yesus Kristus. Horas.